Satu hari begini, Yesus dah dengan murid-murid dong jalan. Begini dong ketemu orang satu yang udah buta dari lahir. Terus murid-murid dong tanya Yesus, orang ini dia buta karena dia yang dosa atau dia orang tua bikin dosa sampai dia bisa buta. Terus Yesus bilang sama dia murid-murid begini, bukan dia yang buat dosa dan juga bukan dia orang tua yang buat dosa, tapi Allah ada taruh kuasa di dalam dia. Sudah, Yesus dah tunduk dan ludah-ludah di tanah, selesai, dah aduk-adukakan, baru dah ambil dah gosok di orang itu dah mata. Terus Yesus dah bilang, kau jalan cuci muka di kolam sana. Sudah, orang itu dah ikut apa yang Yesus bilang. Dia pergi cuci muka, selesai, dia kembali begini, dia sudah kembali. Terus orang-orang yang di situ bawa dia ke pemimpin agama Yahudi dong. Sampai di sana pemimpin agama Yahudi dong tidak percaya bahwa orang itu udah buta. Sudah dong panggil dia orang tua dong datang, dong lihat begini dong bilang, oh iya benar, ini tumpu anak yang dia buta dari lahir. Sudah, pemimpin agama dong panggil dia, dong tanya dia lagi, siapa yang sembuhkan kau? Lalu orang itu dia bilang, Yesus. Sudah, pemimpin agama dong usir dia keluar. Itu pun Yesus juga dah sedengar bahwa dong usir dia keluar. Sudah, Yesus pergi cari dia. Dan Yesus ketemu dia. Yesus tanya dia, kau percaya sama saya tidak? Terus orang itu dia bilang, saya percaya sama kau Tuhan. Sudah, Yesus bilang sama dia begini, saya datang ini untuk saya sembuhkan orang yang buta dong lihat kembali, dan orang yang dong lihat dong akan buta. Yang tidak saya suka bagian ini, setelah Yesus sembuhkan dia, mereka bawa dia ke pemimpin orang Yahudi. Di situ tempat orang banyak. Mereka tanya, bicara dia, usir dia. Tetapi dia percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang datang menolong dia, menyembuhkan dia pada saat itu. Dan itu menghina dia bagaimana juga dia beriman. Dari kami di sini yang kami pelajari dari tokoh yang buta, Paci yang buta, sudah tentara bisa mundur dari Paci yang buta ini. Karena dia hanya buta fisik, ya, dia tidak buta iman. Ini tuh kembali di kalimat itu. Karena kenapa? Seperti kita yang ada duduk ini, kita tidak melihat bahwa Yesus itu menderita, mati, terus bangkit, dan dia disalibkan. Itu walaupun kita ini tidak lihat, tapi kita percaya. Jadi kita ini bukan buta dalam iman, tapi kita buta hanya dalam fisik. Walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya. Karena di dalam kitab berkata, bagaimana saya lupa ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih, waktu kami kembalikan.
yang kami sukai yaitu dari orang buta dengan Yesus. Kita lihat dari cerita tadi bahwa Yesus sudah di tanah baru gosok di mata orang buta. Lalu kita melihat ini suatu jorok, hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Tapi ya, ketika Yesus sudah di tanah dan gosok di mata orang buta ini tidak menolak, tapi dia ikuti apa yang Yesus lakukan. Seandainya kalau orang buta ini menolak, pasti dia tidak menerima kesembuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan, walaupun itu jorok atau tidak pantas untuk dilakukan, tapi orang buta itu ikuti apa yang Yesus lakukan. Dan juga ketika Yesus suruh untuk pergi ke kolam, orang buta ini tidak menolak, tetapi dia ikuti perintah dari Yesus untuk pergi ke kolam. Sehingga melalui apa yang dia ikut, yang tadi Yesus lakukan kepada dia dan perintah yang Yesus berikan kepada dia, dia pergi. Akhirnya dia melihat mujizat. Waktu dia keluar dari kolam, dia melihat. Kebanyakan orang lebih suka hasilnya daripada usahanya. Terima kasih. Pemimpin orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan orang buta itu. Mereka tidak percaya, lalu mereka iri sama Tuhan itu, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang buta itu. Kita bisa lihat di dalam, dan orang buta itu bahwa dia bisa percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan orang buta itu. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 itu, di situ dia katakan orang buta itu, dia menyatakan bahwa saya bisa melihat, saya orang buta bisa melihat. Ada di dalam kita punya tema di atas itu. Terima kasih, sewaktu saya kembalikan. Tokoh yang pertama itu yang murid-murid, yang kedua Tuhan Yesus, yang ketiga orang banyak, terus yang keempat orang-orang Yahudi, dan yang terakhir itu yang orang tua dari orang buta itu. Ya, itu tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Dan hal yang menarik untuk saya adalah orang buta ini. Ya, teman-teman, kalau kita juga rasakan hal seperti ini, pasti kita bosan, capek dari tahun ke tahun. Ya, ketika pada saat Yesus melakukan hal yang terjadi buat dia sangat rasa sukacita. Ya, karena dia melihat, dia juga merasa bosan, capek, duduk di rumah, tidur di rumah, tidak jalan, tidak berdiri, hanya duduk di tempat, makan di tempat. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada lewat, dia langsung berseru. Ya, kalau kita baca di Alkitab, dia sebutkan jelas ya. Dia ada kata-kata yang dia ucapkan itu. Ya, begitu Yesus melakukan dan dia menjadi sembuh total. Ya, itu yang menjadi perhatian atau menarik untuk saya. Terima kasih. Kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ya. Dia pada saat itu mengambil tanah. Dia bisa menyembuhkan secara langsung. Dia bisa melekkan mata orang itu. Tetapi dia ambil tanah. Ya, itu untuk mengoles pada mata orang itu supaya orang-orang yang ada di situ bisa mengerti pikiran mereka. Mungkin Tuhan Yesus itu orang biasa, tetapi ahli-ahli Taurat itu yang terpenting. Mereka. Terima kasih. Tuhan dia kasih sembuh orang buta itu dengan cara yang tidak biasa sebenarnya maksudnya. Meskipun Tuhan dia bisa seperti pesulap begitu yang langsung kasih begini langsung sembuh, tetapi Tuhan tidak memilih itu. Tetapi dia memilih membuat seperti cara yang unik agar orang-orang di sekitar memperhatikan apa yang dia perbuat. Sebenarnya tadi Mama Dika mau sampaikan itu. Mungkin itu saja. Jadi cara Tuhan supaya bagaimana orang percayakan apa yang Yesus lakukan. Jadi
Ya, saya sangat tertarik dengan beberapa tokoh dan imam-imam itu. Makasih. Kita melihat di mana murid-muridnya mereka bertanya kepada Yesus tentang orang buta itu. Mereka bertanya kepada Yesus bahwa apakah ini dosanya atau dosa kedua orang tuanya yang menyebab sampai dia bisa buta. Ya, tetapi Yesus berkata bahwa bukan dari dosanya sendiri dan juga dosa dari kedua orang tuanya. Ya, tapi itu dari kuasa dari Allah. Ya, kalau kita yang saya terapkan dalam kami khususnya suku Arfak, ya kami banyak yang melihat kami punya orang-orang yang sakit, itu kami dalam pikiran kami itu bilang, oh ini kemarin dia mabuk, dia isap rokok, akhirnya dia membuat sampai dia sakit begini. Kayak gitu kita berpikir bahwa itu karena dosanya, tetapi sesuai dengan cerita yang tadi memang luar biasa ya. Kita jangan lihat orang yang sakit, orang yang mungkin menderita dengan banyak hal yang mungkin dia rasakan dalam hidupnya. Kita jangan berpikir demikian. Jangan kita berpikir bahwa orang itu mungkin karena dosanya atau perbuatannya yang membuat sampai dia bisa menderita seperti begini. Tetapi kalau kita mengikuti sesuai dengan cerita yang tadi, itu bukan kita sesuai dengan cerita yang tadi, itu bukan dosa dan dosanya yang dia berbuat atau dari dosa dan orang tuanya, tetapi bagaimana kita harus jangan kita berpikir bahwa orang ini yang berbuat dosa tetapi kita harus koreksi diri kita sendiri ya. Ya baik, terima kasih. Cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Berkati sekali bagaimana sikap orang buta ini di hadapan Tuhan. Itu dimana yang Tuhan dia meludah ke tanah, terus dia gosok dia punya mata begitu toh. Dicerita digosok toh, bukan dioles. Teman-teman berarti kalau digosok itu ya tahulah digosok itu bagaimana ya. Terus pakai tanah lagi, pakai ludah. Itu mungkin sesuatu yang tidak biasa dan itu sangat menjijikkan sekali kalau normalnya begitu. Tapi yang saya pelajari di sini adalah terkadang itu bukan terkadang ya, kita itu memang harus memposisikan diri kita itu di hadapan Tuhan seperti orang buta ini. Jadi kita itu harus belajar pasrah di hadapan Tuhan. Sama seperti yang khotbah Pak Serva kemarin waktu pembukaan. Iya betul, kita ini terkadang meminta tolong sama Tuhan, tapi kita tidak bisa memposisikan diri kita yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jadi lewat cerita ini, ya mari kita belajar bagaimana kita mempasrahkan diri kita di hadapan Tuhan, sama seperti orang buta ini. Tidak mungkin orang buta itu tidak tahu kalau Yesus itu meludah dan gosok di matanya itu tanah dari campuran ludah dan tanah itu. Pasti orang-orang di sana juga bilang ke dia yang tuntun dia ke kolam, dibilang pasti, "Oi, Yesus itu tadi gosok tanah sama ludah di kopu muka dan di kopu mata." Tapi dia terima itu semuanya karena dia pasrah, karena dia itu berpikir pasti hanya Tuhan Yesus saja yang bisa kasih saya sembuh. Jadi itu mungkin yang bisa kita terapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana. Siapa yang senang? Oke, yang bapak lo di depan. Yang sudah tertangkap harus ikhlas ya maju ke depan ya.
perhatikan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Bagaimana lagunya? Senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. Masuk. Kita harus cari kloter berikutnya, harus banyak orang. Lagi, biar seru yang lucu. Kasihan kalau cuma sedikit kok. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang.